Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, senang dapat menyapa Anda kembali di ibadah online hari Minggu ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GMS Kalimantan, welcome home. Bagi Anda yang rindu untuk tergabung dalam komunitas rohani, Anda dapat menghubungi call center Connect Group yang berada di layar kaca Anda. Persembahan adalah bagian dari ibadah, sehingga Anda bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Dan bagi Anda yang memiliki pergumulan doa, maka Anda dapat submit permohonan doa Anda di kolom komentar sehingga tim doa kami dapat berdoa bagi Anda. Anda dapat like, share, dan subscribe channel YouTube GMS Kalimantan sehingga akan semakin banyak orang yang diberkati melalui channel ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini sehingga kami dapat bertemu kembali Tuhan Yesus di dalam hadirat-Mu. Hamba percaya Tuhan dimanapun kami berada maka hadirat-Mu juga ada di tempat kami berada. Dan hari ini Tuhan kami mau serahkan setiap pikiran dan hati kami untuk menyiapkan diri mendengarkan setiap firman yang diberitakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang ibadah ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Haleluya, amin. Selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan, mari sama-sama kita muji Allah hari ini. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan pujian.
kita dahsyat, katakan haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan, come on. Siap menari bagi Tuhan, amin. Satu harmoni, satu
situasi yang ada ya Tuhan. Kami mau tetap mencintai Engkau. Kami mau tetap mengasihi pribadi-Mu ya Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan.
Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama biar kebenaran firman Tuhan melekat di dalam setiap hati kita semua. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau duduk tenang di bawah kaki Yesus, mendapatkan bagian yang terbaik dari kebenar firman Tuhan yang dibagikan. Kami buka hati kami menjadi tanah yang subur ketika firman Tuhan melekat di dalam hati kami semua, bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah memuliakan nama-Mu. Urapi kami semua kebenaran firman Tuhan yang dibagikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Baik semua pastinya, amin. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Bawa Alkitab Anda, bawa catatan Anda. Kalau Anda membiasakan diri untuk menulis dan mencatat khotbah, Anda bisa kasih judul khotbah hari ini berbicara tentang benih ilahi. Katakan kiri kanan Anda, kalau Anda bersama dengan keluarga Anda, katakan benih ilahi. Benih ilahi, amin. Demikian firman Tuhan. Matius 28 ayat 18 ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Bukan cuma sekedar itu, tapi dikatakan juga ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku Tuhan, Yesus Tuhan kita, senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Katakan amin. Saya berharap kita bukan cuma sekedar menjadi pendengar firman Tuhan, tapi saya mau setiap kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita ini dipanggil bukan untuk menjadi orang baik saja, tetapi kita dipanggil untuk menjadi orang benar. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita dipanggil untuk menjadi orang benar, pelaku firman, bukan cuma sekedar pendengar. Kita dipanggil bukan untuk menjadi hanya orang yang baik, tapi kita dipanggil untuk menjadi orang benar yang melakukan semua kehendak rencana Bapa. Dan rencana kehendak Bapa itu ditulis dalam sebuah pesan yang paling berharga. Setiap orang yang ketika mau meninggalkan sesuatu, dia memberikan sebuah warisan atau memberikan sebuah wejangan, memberikan kata-kata amanat buat yang ditinggalkan. Yesus ketika mau meninggalkan kita naik ke surga, dia kasih sebuah amanat. Amanat yang paling penting. Dikatakan bahwa pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kita ini dipanggil bukan cuma sekedar menjadi pendengar, tapi pelaku. Kita dipanggil untuk pergi memberitakan Injil. Jadikan semua bangsa murid, dan bukan cuma sekedar murid, tapi dibaptis dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, dengan nama di atas segala nama, Yesus Kristus namanya. Dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan cuma sekedar memberitakan Injil, bukan cuma sekedar menjadikan semua bangsa murid, tapi kita juga mengajarkan mereka apa yang dikerjakan Yesus di tengah kehidupannya kita. Memerintahkan dan dikatakan bahwa ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan Tuhan menyertai dengan senantiasa di tengah kehidupannya kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, saya kasih sebuah hidup kita, sebuah kata-kata quote yang ketika saya baca, ada sebuah kata-kata yang bagus sekali. Bukan cuma sekedar kata-kata, tapi sebuah cerita yang mengena di dalam hati kita. Hidup saya berharap bisa menjadi juga berkat buat kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Cerita ini menggambarkan tentang hidup itu adalah pilihan. Katakan kiri kanan Anda, hidup itu pilihan. Ada seorang misionaris yang besar, yang terkenal, namanya David Livingstone. Seorang dokter yang menjadi misionaris, mengabarkan Injil ke Afrika. Waktu David Livingstone itu meninggal,
Ada seorang gelandangan yang menangis, menjerit-jerit, berteriak-teriak dengan sejadi-jadinya. Seorang wartawan bertanya kepada gelandangan tersebut. Dia bertanya, mengapa kamu menangis sejadi-jadinya seperti itu? Apakah kamu kenal yang meninggal itu, David Livingstone? Dia berkata, bukan cuma sekedar kenal, tapi dia adalah sahabatku. Teman seperjuangan ketika dia sekolah bersama-sama di fakultas kedokteran tersebut di London. Bukan cuma sekedar teman seperjuangan di sekolah, di kampus, di kuliahnya itu, tapi dia juga bertumbuh bersama-sama di dalam pertumbuhan yang dari Tuhan. Mereka masuk ke sekolah misionari. Seorang sekolah yang dimana dipanggil Tuhan untuk melayani, memberitakan Injil. Tapi waktu itu terjadi perang candu di Cina, yang membuat akhirnya misionaris tersebut yang harusnya dikirim ke Cina dibatalkan. Sehingga mereka berdua tidak jadi pergi menjadi utusan Allah misionaris ke Cina tersebut. Tapi David Livingstone mendengar dibukanya jalan. Siapa yang mau jadi misionaris, memberitakan Injil ke Afrika. Dalam keputusannya itu, David Livingstone mengangkat tangan dan berkata, aku mau. Padahal banyak orang yang belum pernah pergi ke Afrika. Di Afrika juga terkenal sebagai tempat yang berat untuk memberitakan Injil. Tapi David Livingstone tahu Tuhan bergerak di dalam hatinya bahwa dia dipanggil untuk menjadi misionaris. Seorang dokter yang menjadi misionaris. Dia mengangkat tangan dan berkata, aku mau. Sedangkan temannya tersebut, gelandangan tersebut, mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan menjadi misionaris. Wow. Nah, di dalam cerita itu, ketika perang candu kedua di Cina, semua misionaris dibatalkan untuk berangkat ke Cina dan terbuka misionaris ke Afrika. David Livingstone mengambil keputusan untuk berangkat ke Afrika, sedangkan gelandangan itu memutuskan untuk tetap tinggal di London dan meninggalkan panggilannya menjadi misionaris. David Livingstone menyelesaikan panggilannya menjadi pengabar Injil di Afrika. Sedangkan gelandangan ini ternyata dia jatuh miskin, menjadi gelandangan, menjadi seorang pemabuk. Dia bercerai, divorce dengan istrinya. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Hidup ini adalah sebuah pilihan, bukan cuma menjadi orang baik, tetapi menjadi orang benar. David Livingstone menyelesaikan panggilan hidupnya. Hidup ini panggilan, amin. Hidup ini pilihan, tapi hidup ini juga panggilan yang dari Allah. Apa panggilan Allah dalam kehidupan kita? Menyelesaikan amanat agung. Tak peduli Anda seorang dokter, gak peduli Anda seorang hakim, gak peduli Anda seorang jaksa, apapun profesi Anda, setiap kita dipanggil untuk menjadi amanat agung, menyelesaikan amanat agung. David Livingstone menyelesaikan dengan baik, mengambil keputusan menyelesaikan kedokterannya, tapi dia juga menjadi misionaris ke Afrika sampai akhir hayat di tengah kehidupannya. Sedangkan gelandangan itu mengambil sebuah keputusan. Apa yang terjadi di dalam kehidupannya? Dia meninggalkan dan tidak menjadi misionaris, pengabar Injil, hidup menjadi seorang gelandangan, jatuh miskin, divorce, keluarganya berantakan, dia cerai dengan istrinya. Makanya ketika David Livingstone meninggal, gelandangan ini menangis menjadi-jadinya. Karena tahu ternyata David Livingstone menyelesaikan dengan baik panggilan di dalam kehidupannya, dan dia menyesal bahwa di dalam kehidupannya dia tidak menyelesaikan panggilan di dalam kehidupannya si gelandangan tersebut. Amin. David Livingstone juga berkata di masa hidupnya, di terakhir-terakhir kehidupannya, dia berkata bahwa pekerjaannya untuk menyelesaikan pengabaran Injil di Afrika belum selesai dan tidak bisa sendirian. Makanya dia sebelum meninggal, dia mendirikan sebuah ministry David Livingstone supaya Injil masuk ke Afrika, dan semakin banyak misionaris dari London, dari Inggris yang mengabarkan Injil, menjadi misionaris masuk ke Afrika.
begitu mulia di tengah kehidupannya. Katakan amin. Begitu pula dalam kehidupannya kita. Hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Kalau saya mengambil keputusan untuk saya mau mengikuti Yesus, menjadi murid, dan juga menyelesaikan amanat agung, panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya kita. Anda yang setuju dengan saya, lambai-lambaikan tangan. Amin. Dalam nama Yesus. Oleh sebab itu saya mau berdoa. Kami mau berdoa, Tuhan. Bakar kami sekali lagi. Bakar kami dengan api ilahi Allah. Dan kami mau bergerak bersamamu. Jangan pernah lupakan dan tinggalkan kami, hamba-hambamu. Dan setiap anggota CG, keluarga yang paling dekat dengan orang yang ada di sekitarnya kita. Jadikan setiap anggota CG yang ada menjadi orang yang melayani, menjadi orang sahabat gembala, menjadi seorang yang melayani dan pelayan sebagai lewi-lewinya Allah. Kami berdoa dalam nama Yesus, setiap orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, digerakkan hatinya. Kami mau berdoa dalam nama Yesus, bukan cuma sekedar dibakar api yang dari Allah, tapi kami juga mau setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan menjadi son of the vision. Anak-anak visi 1000 gereja lokal dengan 1 juta murid Kristus ada di dalam hati kami. 300 gereja di tahun 2030 dan 60 gereja di Kalimantan. Tinggal di dalam hatiku dan hatimu di seluruh jemaat, menyelesaikan amanat agung yang begitu berarti di tengah kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, perubahan jiwa-jiwa, bahkan unit keluarga yang paling kecil pun dipulihkan. Anak-anak muda tidak menjadi anak muda yang tidak punya visi, yang hidup tanpa tujuan. Tapi kami berdoa dalam nama Yesus, setiap anak-anak muda menjadi anak-anak yang punya visi, yang hidupnya penuh dengan berkat yang dari Tuhan dan tuntunan ilahi Allah. Setiap orang tua, mereka punya visi yang baru. Mereka mimpi punya visi dan penglihatan yang baru. Dan anak-anak kecil kita diberikan sebuah kesempatan untuk mereka melayani, bernubuat. Amin. Kami berdoa dalam nama Yesus. Setiap jemaat, Gereja Mawar Sharon, jemaatnya Tuhan, mereka dimuridkan dan bertumbuh di dalam sebuah persekutuan yang indah di setiap CG yang ada. Kami berdoa menjadikan setiap murid melanjutkan sebuah kebangunan rohani, revival, dan menyelesaikan amanat agung dalam nama Yesus. Amin. Amin. Semua itu yang tadi saya doakan, yang terjadi di tengah kehidupannya kita, harus ditanam dalam sebuah benih-benih ilahi. Amin. Benih-benih ilahi. Itulah benih-benih ilahi. Harus ditanam. Ditanam di mana aja. Kita akan belajar 3 hal hari ini. Amin. Benih ilahi itu, kebangunan rohani itu, amanat agung itu, kita tanam di dalam setiap apa aja yang terjadi di tengah kehidupannya kita. Yang pertama, Yohanes 12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia akan tetap 1 biji saja. Tetapi jika 1 biji itu mati, maka akan menghasilkan banyak biji yang lain. Amin. Menghasilkan buah yang banyak. Katakan amin. Biji gandum itu akan tetap 1 aja kalau nggak pernah terjadi sebuah kematian. Tapi kalau ketika biji itu tertanam mati, maka akan menghasilkan biji yang sangat banyak, gandum yang sangat banyak. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Jadi kebangunan rohani, benih ilahi itu, yang pertama kita harus tahu bahwa, catat, 1 kita bisa bermultiplikasi, berlipat-lipat. Katakan amin. 1-nya kita ini, 1 David Livingstone bisa menghasilkan David Livingstone yang lain yang bisa menyelamatkan Afrika. 1 di antaramu
berdiri di Banjarmasin, berdiri di Balikpapan, berdiri di Samarinda, berdiri di Palangkaraya, dimanapun tepat Kalimantan ini akan menghasilkan sebuah kebangunan rohani di tengah kehidupan kita. Prinsipnya, satu kita bisa bermultiplikasi dan berlipat menghasilkan banyak. Katakan amin. Murid menghasilkan murid-murid yang lain. Katakan amin. Saya mendapatkan sebuah gambaran beberapa waktu yang lalu tentang gereja kita di Banjarmasin. Tapi saya berharap juga bisa menjadi gambaran buat kita semua ya. Saya mendapatkan sebuah gambaran tentang kupu-kupu. Coba dirangkai dengan sebuah kata-kata. Masa hidup kupu-kupu itu sangat pendek. Hanya beberapa minggu. Ada yang 1 sampai 2 minggu. Tapi juga ada yang beberapa bulan. Ada yang beberapa hari saja. Tergantung dari jenisnya sih. Sampai ada yang paling lama mungkin 9 bulan. Tapi kalau kita lihat dari proses telur sampai menjadi ulat dan menjadi kepompong membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan ulat itu lucu ya, dari telur bahkan berlipat, bertumbuh berlipat-lipat kali ganda lebih besar daripada sebelum waktu dia menetas. Amin. Ada beberapa kepompong yang membutuhkan waktu, yang proses yang cukup lama untuk menghasilkan sebuah kupu-kupu yang indah. Jadi artinya kupu-kupu itu membutuhkan waktu yang sangat panjang ketika untuk menjadi sebuah kupu-kupu yang sangat cantik. Seluruh hidupnya dikonsentrasikan ketika dia menjadi kupu-kupu hanya untuk makan dan kawin, bertelur, dan ketika dia bertelur, telurnya bisa ratusan bahkan ribuan, dan setelah itu dia mati. Sama seperti biji yang tadi saya katakan, satu biji akan tetap menjadi satu biji aja, tapi ketika dia mati menghasilkan gandum biji yang banyak. Begitu pula dengan kupu-kupu. Dalam proses kehidupannya untuk menjadi sebuah kupu-kupu yang cantik, dia membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tapi ketika dia menjadi kupu-kupu yang sangat cantik, tidak stop hanya menjadi kupu-kupu yang cantik. Dia konsentrasi untuk hidup, kawin, dan bertelur, dan menghasilkan kupu-kupu yang lain. Katakan amin. Begitu pula dengan hidup kita sebagai manusia. Tuhan butuh waktu bertahun-tahun untuk memproses kita. Ya, Tuhan tuh butuh waktu bertahun-tahun untuk memproses kita. Menjadikan kita indah di matanya. Tapi terlalu sedikit kalau kita hanya berdiri sampai menjadi indah. Saya ulangi, tapi terlalu sedikit bagi kita kalau kita cuma hanya menjadi indah di mata Tuhan. Amin. Terlalu sedikit kalau kita hanya berhenti menjadi kupu-kupu yang indah, menjadi indah di mata Tuhan. Sama seperti kupu-kupu, marilah kita menjadi orang yang memberikan diri kita untuk dipakai Tuhan dan melahirkan murid-murid Kristus yang militan yang berikutnya. Katakan amin dan beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita semua. Hidupnya kita berharga. Kita akan meninggalkan sebuah kebangunan rohani ketika kita nanti mati. Amin. Hidupnya kita gak cuma sekedar hidup. Hidupnya kita gak cuma sekedar indah di mata Tuhan. Tapi kita mau meninggalkan sebuah sejarah kebangunan rohani di tengah kehidupan kita. Dan Andalah benihnya. Poin yang pertama. Kita ini benih kebangunan rohani. Senggol kiri kanan Anda, Andalah kebangunan rohani. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti. Amin. Jangan cuma berhenti di Anda, jangan cuma berhenti di saya, tapi terus bermultiplikasi. Dan banyak orang yang akan indah di mata Tuhan. Kita menyelesaikan amanat agung. Amin. Benih yang kedua, kalau yang pertama tertanam di dalam setiap hati kita masing-masing. Dan kita punya prinsip bahwa satu di antara kita dapat bermultiplikasi. Yang kedua, kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Dikatakan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu.
benih ini harus tinggal dalam sebuah kata, yaitu keluarga. Kebangunan rohani bukan hanya berhenti atau tertanam. Benih itu jangan sampai cuma sekedar berhenti di dalam kehidupannya kita personal, tapi juga seharusnya ditanam di dalam setiap keluarga demi keluarga. Karena dari keluarga itulah akan menghasilkan, sama seperti seorang yang pribadi tadi menghasilkan murid-murid, tapi kalau di keluarga akan menghasilkan sebuah anak ilahi Allah. Katakan kiri kanan Anda. Oleh sebab itu keluarga itu penting. Amin. Menghasilkan benih anak-anak ilahi Allah. Katakan kiri kananmu, benih ilahi Allah. Anak-anak ilahi Allah mengalir di tengah kehidupanmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 ini menjelaskan dengan sangat gamblang. Jika kita percaya, maka kamu akan diselamatkan, bukan sekedar cuma kamu, tapi seisi rumahmu. Wow. Jadi Anda bisa tulis, selain dimulai dari diri kita sendiri, yang kedua, benih itu bisa tertanam melalui sebuah keluarga. Tanam benih ilahi dalam keluargamu. Karena kenapa? Karena dalam keluarga yang takut akan Tuhan akan melahirkan anak-anak yang kuat dan multi talenta. Pastor Philip ngomong bahwa warisan yang terbaik yang kita bisa berikan kepada anak cucu kita bukan harta, tapi takut akan Tuhan. Dimulai dari apa? Suami dan istri yang harmonis di dalam Tuhan. Karena suami istri yang harmonis di dalam Tuhan menciptakan, melahirkan seorang anak yang utuh. Jiwanya itu utuh, tidak broken. Keluarga yang harmonis menciptakan melahirkan seorang anak atau melahirkan anak yang utuh di dalam Tuhan. Tubuh, jiwa, rohnya utuh. Dalam jiwanya yang utuh itu akan lahir sebuah anak yang utuh yang akan multi talenta. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupannya, kepandaian akan mengalir dalam kehidupannya. Katakan amin. Nah, Mazmur 128 ayat yang pertama sampai ketiga, berkat berkat rumah tangga dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Dikatakan seperti ini, orang yang takut akan Tuhan, keluarganya itu akan manis dan indah. Istrinya seperti anggur di meja makan, manis yang dinikmati. Tapi bukan cuma sekedar keluarganya indah, istrinya menjadi anggur, tetapi anaknya menjadi buah zaitun. Buah zaitun itu berfungsi, bermanfaat, harum, menjadi wangi-wangian yang membawa nama harum keluargamu dan nama Tuhan melalui hidupnya. Katakan amin. Oleh sebab itu, yuk, biar benih itu tinggal dalam keluargaku dan keluargamu, melahirkan anak-anak ilahi Allah yang mengharumkan nama Tuhan, mengharumkan nama keluargamu, mengharumkan nama Tuhan di tengah kehidupannya kita. Jadilah keluarga-keluarga yang harmonis, di mana anak-anak ilahi keluar dalam keluarga tersebut. Amin. Yang ketiga, ditanam di mana sih benih yang terakhir? Kalau yang tadi kita harus tahu bahwa dalam diri kita. Yang kedua, dalam keluargamu. Yang ketiga, dikatakan seperti ini. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan sampai ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Matius 16 ayat yang ke-18 dikatakan, dan aku berkata kepadamu, Yesus ini yang ngomong, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya.
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi yang ketiga, tanam benih itu, ambil dan ikut ambil bagian menjadi benih yang ditanam di gerejanya. Benih itu bukan cuma sekedar melekat dalam hati kita, bukan cuma sekedar melekat di keluarga kita, tapi kita juga ambil bagian untuk terlibat, ambil bagian di dalam gerejanya. Ikut ambil bagian menjadi benih yang ditanam di gerejanya. Kita harus tahu, dari gerejalah kita dikuatkan. Katakan amin. Dari gerejalah kita dipulihkan. Dari gerejalah kita mengalami sebuah terobosan. Dan banyak hal yang terjadi ketika kita di gereja. Kita harus tahu, dari gerejalah lahir banyak misionaris-misionaris yang diutus memberitakan Injil dan melahirkan gereja-gereja berikutnya. Katakan amin. Kita harus tahu, dari gerejalah kita diajar dan dimuridkan. Lahir seorang-orang pengajar, lahir guru-guru, lahir orang-orang yang hebat, nabi-nabi, gembala-gembala itu dilahirkan di gereja. Amin. Kita harus tahu, kuasa kerajaan Allah juga diberikan di gereja. Apa yang diikat di bumi terikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Amin. Gereja menjadi lambang manifestasi dan kehadiran Allah. Visi amanat agung juga diberikan di atas gerejanya. Dan kitalah gereja itu. Katakan amin. Setiap kita akan terlibat di dalamnya. Benih ini harus terus bertumbuh. Dan kita menjadi benih-benih ilahi Allah. Kebangunan rohani ini akan terus berlanjut dalam hidupku dan kehidupanmu. Siapkan diri kita sama-sama. Amin. Kebangunan rohani akan terus bergulir dan semakin besar dan kita ada di dalamnya. Itu sebuah pilihan. Kalau saya mengambil sebuah pilihan, kami mau ikut ambil bagian di dalamnya. Amin. 3 hal dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan kita ikut ambil bagian di dalam gerejanya. Siapkan hati kita sama-sama, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kasih-Mu. Kebangunan rohani ini akan terus bergulir. Kami minta Engkau memakai kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kegerakan ini akan membakar sekali lagi di tengah kehidupan kami dengan api yang dari Tuhan. Bergerak bersama-sama. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, libatkan kami. Bukan cuma sekedar kami, tapi juga anggota setiap orang-orang yang ada di dekat kami Tuhan, CG kami. Biar kami semakin melayani, menjadi sahabat gembala, menjadi pelayan sebagai seorang lewi-lewinya Allah. Kami mau menjadi hidup son of the vision. Kami mau menjadi anak-anak visi, mengambil bagian dari 1 juta murid Kristus, 1000 gereja lokal. Kami mengambil visi, ambil bagian di dalam 2030 300 gereja dan 60 untuk Kalimantan. Dalam nama Yesus, libatkan kami. Ambil dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau terjadi sebuah perubahan dari unit yang paling kecil, keluarga. Keluarga-keluarga dipulihkan. Anak-anak muda tidak lagi berkeliaran karena mereka punya visi yang besar. Orang-orang tua mulai bermimpi dengan visi yang baru. Anak-anak kecil diberikan kesempatan untuk mereka melayani. Dalam nama Yesus. Biar setiap kami juga bertumbuh dalam persekutuan CG yang kami cintai. Menjadikan kami murid dan melanjutkan kebangunan rohani berikutnya dalam nama Yesus. Benih ini akan tertanam kuat di dalam setiap hati kami semua, dalam keluarga kami, dan kami ada tertanam di dalam gerejanya Tuhan. Benih yang tertanam dalam gerejanya Tuhan. Urapi setiap kami. Angkat tangan kita sama-sama. Melakukan firman-Mu, menjadi murid-Mu. Angkat tangan kita sama-sama. Serupa dan segambar dengan Kau Bapa, takkan berpaling,
mataku tertuju padamu. Oh, melakukan firman-Mu, menjadi murid-Mu, serupa dan segambar dengan Kau Bapa, takkan berpaling. Mataku tertuju padamu, oh, melakukan firman-Mu. Amanat aku menjadi hidup di dalam hati kami semua. Jadi murid-Mu, serupa dan segambar dengan Kau Bapa, takkan berpaling. Mataku tertuju padamu, takkan berpaling, takkan berpaling. Yes Lord, mataku tertuju padamu, oh, takkan berpaling. Mataku tertuju padamu. Ora basiki nama, era basika nama. Angkat tangan kita sama-sama. Kami dipanggil bukan untuk sekedar menjadi orang baik. Kami dipanggil untuk menjadi orang benar. Ajar kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan pendengar. Jadikan kami pasukan, bukan pengikut, dalam nama Yesus. Amanat agung biar menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Sepanjang kehidupan kami menjadi visi yang hidup di tengah kehidupan kami. Kami dipanggil menyelesaikan amanat agung. Tak peduli kami seorang pengusaha, gak peduli kami seorang mahasiswa, kami seorang hakim, jaksa, polisi atau apapun. Setiap kami bagian, kami profesi masing-masing. Tapi panggilan mulia di tengah kehidupan kami memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ajar mereka untuk mengenal Kristus, bawa mereka dibaptis, bawa mereka untuk mengalami perubahan di dalam Kristus. Panggil kami Tuhan, biar benih-benih itu tinggal di dalam setiap hati kami sepanjang masa. Dalam hati kami, dalam keluarga kami. Dan kami mau ambil bagian di dalamnya, di gerejanya Tuhan. Urapi kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami murid-Mu, pelaku firman Tuhan. Benih ini akan tertanam, menyebar sampai kemana-mana, sampai ke ujung bumi. Kebangunan rohani akan terus bergerak dan kami ada di dalamnya. Kami gak sendirian, tapi kami akan bersama-sama dengan keluarga, orang-orang yang kami kasihi, menyebarkan kebangunan rohani ini. Terima kasih, berkat-Mu mengalir atas setiap kami semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Berkat-Mu mengalir jadi di dalam Kalimantan, di perintisan-perintisan yang terjadi bukan cuma sekedar di Kalimantan, tapi juga ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih untuk benih ilahi yang mengalir dalam kehidupan kami. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.